Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022 adalah Pekan Prapaskah yang kedua. Masa di mana kita memasuki masa pertobatan. Marilah kita bersama-sama merefleksikan diri. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu seperti yang kita ucapkan, seperti yang kita pikirkan? Ataukah justru kita melakukan segala sesuatu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain atau ingin pamer? Bersama saya Anton Rianto dari Paroki Santo Alfonsus, Yogyakarta, Keuskupan Agung Semarang, mengajak ibu bapak sekalian untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk melakukan apa yang kami pikirkan, apa yang kami perbuat, agar kami selaras antara kata dan perbuatan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana Yesus mengkritik habis-habisan oleh ahli-ahli Taurat kepada kaum Farisi.
Yang Yesus kritik adalah ketika dia memberikan pengajaran atas nama Allah, tetapi tidak melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sebenarnya tidak memandang buruk ajaran atau hukum yang dibuat oleh kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Karena ajaran mereka juga berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah sendiri. Tentu ajaran itu berguna untuk manusia. Ajaran itu membawa manusia untuk semakin mengenal Allah dan semakin setia pada peraturan-peraturan Allah. Yang dikritik oleh Yesus adalah cara hidup mereka yang bertolak belakang pada ajaran mereka yang mereka bebankan kepada orang lain. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kritik Yesus ini juga masih sangat relevan dengan kita yang saat ini sedang memasuki pekan Prapaskah, pekan pertobatan. Apakah kita juga seperti kaum Farisi dan ahli Taurat itu? Apakah kita juga berretorika, berteori, beride, bergagasan bagus, mengajarkan ajaran-ajaran yang bagus, namun kita tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah yang kita lakukan itu hanya bermaksud untuk bisa dipuji oleh orang lain, hanya bermaksud pamer? Tentu renungan ini sungguh relevan dengan kita semua sebagai pengajar di gereja, sebagai katekis, sebagai pengurus dewan pastoral paroki, atau yang langsung bersentuhan dengan umat, pengurus-pengurus lingkungan, atau juga kita sebagai orang tua. Sudahkah kita mengajarkan apa yang kita katakan, tetapi juga kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, kita juga bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Mari semakin kita kuatkan pelayanan kita di gereja, di keluarga atas nama Tuhan, tetapi juga kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami yang rapuh ini, bantulah untuk selalu menyelaraskan antara apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, dengan tindakan kami sehari-hari. Dengan demikian, semakin dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.